Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Kali ini kita bahas salah satu pembalap gas-gas Factory Racing T3 yang merupakan salah satu pembalap yang mencuri perhatian di MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans 2023, yakni Augusto Fernandes. Ia tak hanya tampil sangat cepat sesi latihan pertama, melainkan ia juga berhasil finish keempat dalam main race. Augusto Fernandes pun bikin Tech3 bangga karena Le Mans adalah seri kandang mereka, dan ini merupakan pencapaian yang cukup luar biasa bagi seorang Rocky. Augusto Fernandes juga menjadi sorotan usai Francesco Bagnaia mengaku heran melihat finish keempat dengan status Rocky. Ia dianggap sebagai bukti level persaingan MotoGP saat ini sangatlah ketat dan memicu banyaknya kecelakaan. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Sepanjang balapan di mana pemuda asal Spanyol itu menyalip para pembalap di barisan depan, di tahap akhir Augusto Fernandes mampu menahan laju Alex Espargaro. Posisi keempat juga sekaligus menjadi hasil terbaik Tech3 sejak kemenangan Miguel Oliveira di Portimao pada 2020. Untuk diketahui, catatan waktu Fernandes hanya terpaut 1,5 detik dari Johan Zarco yang menduduki podium ketiga. Hingga Augusto Fernandes menjadi buah bibir di pedok saat MotoGP Prancis, ia naik dari posisi ke-12 dan akhirnya finish posisi keempat, dan hasil yang luar biasa bagi seorang Rocky. Bahkan Jack Miller mengomentari hal tersebut dan mengatakan dia tampil baik, dia melakukan pekerjaannya, dia tidak mengeluh, bahkan dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Rocky. Hasil seperti ini datang ketika Anda menundukkan kepala dan terus bekerja, kata Jack Miller. Seperti kita ketahui, di MotoGP tahun 2023 ini hanya ada satu Rocky. Dia adalah pembalap muda Spanyol, yakni Augusto Fernandes. Sementara itu untuk tim yang terkenal sulit untuk Rocky dalam beberapa musim terakhir. Namun bagi Augusto Fernandes, dia menjalani tahun pertamanya dengan cukup baik, selalu mencetak poin dan berhasil finish keempat di Le Mans dan nyaris podium di kandang Tech3. Perkembangan performa Augusto juga mendapat pujian dari rekan sesama Spanyol, yakni Alex Espargaro, di mana Alex Espargaro sadar bahwa pendatang baru tentu kesulitan dengan level MotoGP saat ini. Karena itu dia takjub dengan perkembangan pembalap bernomor start 37 itu. Menurut pembalap Aprilia Racing itu, Augusto Fernandes berkembang dengan sangat baik, mampu bertarung di MotoGP saat ini yang levelnya sangat sulit, kata Alex Espargaro. Di saat usai Augusto Fernandes melewati garis finish, di mana manajer tim Tech3 yakni Nicolas Guyon melakukan selebrasi dengan direktur KTM Motorsport yakni Pat Bearer di pit wall sambil bersorak-sorak, "Kita punya orangnya, kita punya seorang juara," katanya. Menandakan optimisme bahwa Augusto Fernandes bisa meraih hasil lebih baik lagi di seri-seri berikutnya. Kemudian itu Alex Espargaro kembali menambahkan dan mengatakan, jika Anda ingin mempertahankan posisi Anda di grid ini, Anda harus berjuang seperti singa. Dia melakukan itu di tim di mana kita tahu apa yang telah mereka lakukan pada pembalap Rocky mereka di tahun-tahun sebelumnya. Situasinya tidak mudah, tapi dia bekerja keras dan pantas menjadi juara dunia Moto2. Apa yang telah dilakukan Augusto Fernandes sejauh ini benar-benar hebat, kata Alex Espargaro. Di sisi lain, Alex Espargaro juga mengkritik pendekatan Tech3 yang baru-baru ini menukar dua pembalap Rocky mereka, yakni Remy Gardner dan Raul Fernandez, setelahnya hanya diberi kesempatan 1 tahun. Di sisi lain, pembalap tim gas-gas Tech3 yakni Augusto Fernandes mengaku mengidolakan sosok legenda MotoGP yakni Valentino Rossi.
Sejak kecil, Augusto Fernandes selalu mengikuti sepak terjang The Doctor sampai menjadikannya sebagai seorang inspirator soal urusan balap. Sayangnya, meski menjadi fans berat, pembalap Rookie MotoGP 2023 ini ternyata tidak menganggap Rossi sebagai pembalap terbaik. Ia mengatakan ia memang selalu menjadi satu yang menginspirasi saya soal balapan. Saya tumbuh dengan melihat Valentino Rossi sebagai idola karena ia yang kulihat bisa menang banyak balapan, kata Fernandes. Meski begitu, juara dunia Moto2 2022 ini ia malah menganggap Marc Marquez sebagai pembalap terbaik di atas trek saat ini. Satu hal yang menarik untuk saat ini di mana Augusto Fernandes sedang menjadi sorotan berkat penampilan menakjubkan di sirkuit Le Mans pada 14 Mei 2023 lalu. Augusto Fernandes berhasil finish keempat pada balapan sepanjang 27 lap tersebut. Di atas kertas, hasil ini membuatnya jauh melampaui Remy Gardner atau Raul Fernandez yang hanya bertahan di tim Tech3 tahun 2022 lalu. Kemudian itu Augusto Fernandes bercerita saat diundang Rossi, saat itu ia mengatakan, saya pernah diundang ke Rennes 3 atau 4 kali. Berada di rumahnya sangat luar biasa, saya mau lagi. Saya pelajari darinya adalah karisma dan bagaimana ia mengatur situasi. Saya selalu bilang saya ingin mencoba F1 jika selesai balapan motor, itu impian saya. Mirip dengan Valentino yang melakukan apapun untuk bersenang-senang di atas mobil. Suatu hari saya ingin beralih dan balapan dengan mobil, kata Augusto Fernandes. Seperti kita ketahui bersama, Augusto Fernandes adalah satu-satunya Rookie MotoGP tahun ini. Performanya jauh lebih baik dari beberapa pendahulunya di Tech3. Dalam beberapa musim terakhir, Tech3 telah mencoba banyak talenta muda mulai dari Iker Lecuona, Remy Gardner, dan Raul Fernandez, semuanya sangat kesulitan. Kondisi yang berbeda juga mempengaruhi hasil mereka. Dengan motor yang semakin membaik, Augusto Fernandes sekarang mendapat peluang yang lebih baik. Untuk saat ini dia berada di posisi ke-14 klasemen sementara dengan raihan 30 poin. Performa gemilannya sejauh ini akan menjadi pertimbangan besar bagi KTM mempertahankannya di musim kedua tahun depan. Di sisi lain, hal ini tentu akan menyulitkan bagi KTM mengingat kursi mereka sangat terbatas tapi memiliki banyak talenta muda yang siap naik ke MotoGP. Dan menariknya, menanti akan seperti apa sepak terjang Augusto Fernandes di sisa musim ini. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.